Coffee or tea? Cafe. Tahu campur atau lontong balap? Tahu campur. Oke, rumah tinggal atau komersial? Komersial. Oke, tahu campur atau rawon? Rawon. Oke, satu kata tentang Petani Malmina Grande. Sip. Sip. Amazing. Oke, thank you. Udah cukup. Episode kali ini saya akan ngobrol banyak tentang spasi arsitek. Saya nggak mau lama-lama dan Mas Clifford, Yuda, terima kasih sudah memenuhi undangan saya. Terima kasih juga waktunya. Sama-sama. Ya, biasa nih awal-awal kita harus pemanasan dulu nih. Oke, Mas, mungkin episode kali ini saya banyak ngobrolin dan banyak menggali bagaimana arsitektur komersial dari sudut pandang spasi dan juga tentu saja sih nggak cuma arsitektur komersial tapi ya mungkin perjalanannya spasi, kemudian pandangan-pandangan spasi selama ini. Yang pertama ya, saya mau buka dengan sebuah bukan pertanyaan tapi hal yang saya ingin yang ada di benak saya adalah apa maksudnya spasi? Apakah kalian harus berspasi? Berjarak. Silakan Clifford. Yang filosofis, ya yang filosofis. Moderator yang menentukan. Oh, oke. Kalau kita penentuan nama spasinya sih simpel sih. Maksudnya kayak waktu itu kita pingin punya nama firm yang berbahasa Indonesia gitu waktu itu, yang mudah di spell sama orang Indonesia gitu, karena ya kita kan ranahnya Indonesia lah seperti itu. Terus waktu itu kayak kita waktu istilahnya kan kita mungkin sering ngomong di beberapa mungkin kita waktu sharing itu kalau aku sama Yoda ini kayak punya approach design itu beda gitu, kayak masing-masing punya cara approach design yang beda. Tapi apa yang membuat kita itu bisa istilahnya bersatu gini, kayak kita saling bisa menghargai space yang kita buat ya gitu loh. Apa yang dia buat dengan approach-nya, aku bisa hargai ruang yang terjadi, space-nya, begitu juga sebaliknya kayak gitu. Maka dari itu akhirnya kayak waktu itu kayak space apa ya, kan banyak kan yang space itu yang adalah banyak kan nama-nama firm yang pakai space something gitu. Terus gitu apa ya serapannya ya kalau mau di Indonesiain gitu waktu itu. Ruang ya kayak klise gitu. Itu jadinya spasi terus spasi terus waktu itu ya kayak makna filosofis di baliknya juga bagus gitu loh, makanya kayak spasi itu jeda kayak gitu. Jadi kayak kita ya ingin jadi yang jedanya lah dari yang hiruk pikuk ini, kita jedanya. Jadi kayak kita sih suka dengan itu, akhirnya kayak simple, mudah di spell, relate ya gitu. Jadi kayak spasi. Syukur dulu nggak ini ya, nggak jadi co-working space gitu ya. Maksudnya nggak kepikirannya namanya co-working space atau co-space gitu ya. Nggak yang space gitu lah, atau ruang-ruang itu kelihatannya udah banyak deh. Iya. Biar buat teman-teman aja. Saya banyak lihat publikasi spasi itu banyak di komersial. Nah, dulu awal mulanya bisa di komersial. Emang di set dari waktu membentuk spasi gitu atau secara nggak sengaja? Nggak sengaja kayaknya ya. Waktu itu juga waktu kita awal mulai itu juga kan semi iseng-iseng ya, kita waktu awal kerjasama itu ya ada proyek apa yang kira-kira bisa kita garap bareng. Waktu itu posisinya kita masih ikut orang sama-sama, jadi ada proyek apa yang potensial yang kita bisa garap bareng, ya udah digarap. Tapi waktu itu awal itu kebetulan dapat 2 komersial sama ada rumah. Dan yang salah satu komersial ini cukup besar waktu itu skalanya, dan yang salah satunya ini cukup kecil tapi berlanjut akhirnya. Itu tahun berapa? 2015 ya? Kalau 16. 2016. Apa dulu 2016 tuh bedanya? Kan tadi cerita ada rumah juga. Iya. Bedanya apa tuh? Kerasa nggak waktu dapat approach dalam komersial dan rumah tinggal? Beda banget. Di masa itu? Beda banget sih, pasti. Maksudnya kayak programming aja udah pasti kan beda banget ya. Kayak nomor satu sih mungkin kalau saya pribadi memang kayak seringnya kalau desain tuh kayak kan approach-nya program gitu. Jadi kayak ke program ruangnya apa. Jelas waktu itu yang kita push programnya itu. Jadi kayak yang kerasa bedanya jelas ya di programnya. Jadi kayak caranya kita memenuhi program untuk pemilik rumah, cara kita memenuhi program untuk kafe, ya project komersial gitu. Ya itu udah beda banget. Apalagi kalau project komersial kan kayak
stakeholder-nya kan banyak ya. Iya. Istilahnya stakeholder bukan berarti kayak ownernya, pemilik sahamnya banyak, enggak. Ada owner, ada pegawai, jadi kayak iya baristanya kayak gitu. Pegawai pun kan ada macam-macam, ada yang barista, ada yang masak, ada yang apa kayak gitu. Habis itu customer kayak gitu. Jadi kayak stakeholder-nya banyak. Jadi kayak approach-nya memang jelas beda sih. Dan di tahun itu berarti tantangannya ngebagi cara berpikir langsung double gitu ya. Maksudnya kayak kalau di pivot tuh kayak langsung pivot kanan, pivot kiri antara rumah tinggal sama komersial. Ya, atau langsung dibagi berdua? Kelihatannya sampai sekarang deh. Oh, sampai sekarang. Kalau bagi duanya tuh ya kita sih misalnya sampai sekarang belum benernya ya, belum sampai ya puji Tuhan kalau sampai akhirnya kayak dikenal sebagai arsitek yang banyak proyek komersial kayak gitu ya. Ya it's nice to hear lah, tapi kayak sebenarnya kita pun sampai nggak pernah sampai bertendensi harus komersial tuh nggak, sampai harus tuh nggak ya, ngarahin ke sana sebenarnya nggak. Ya kita selalu kayak coba tetap kasih yang terbaik aja sih di setiap proyek yang kita. Nggak membatasi ya. Betul, belum membatasi lah, masih muda lah ya, masih muda kita. Iya. Kita masih muda. Saya juga dong. Iya. Kenal muda-mudanya dong. Oke, nah ngomongin tadi soal pengguna, saya mau coba tekanin di situ dulu. Apa yang menjadi perbedaan mendasar menurut Spasi sih dalam rumah tinggal dan komersial untuk dari sudut pandang ya tadi pembahasan pengguna nih? Mungkin yang paling kerasa ya subjektivitasnya ya. Kayak mungkin kalau rumah tinggal itu sangat subjektif ke yang akan tinggal di sana. Sedangkan kalau komersial itu kan ada user, ada target market. Ya juga ada branding, juga ada span-nya kira-kira komersial itu sewa atau tidak, itu kan menentukan keputusan-keputusan desain yang kita ambil di lahan ataupun properti itu, di project itu juga gitu. Oke. Ya memang kayak mungkin kayak keywordnya kayak subjektivitas sama objektivitasnya ada ya, kayak kadarnya yang beda. Kalau aku nggak ngomong kalau rumah tinggal itu kayak nggak bisa objektif ya, nggak juga ya pasti ya. Kita boleh ngomongnya sih rumah tinggal pasti ada objektivitas juga, kayak ya matahari, natural air, natural light ya gitu kan pasti ya itu objektif, harus ada dong kayak gitu. Tapi kayak misalkan selera nih, misalkan suka gloss atau suka matte ya gitu, atau suka yang polos atau suka yang bermotif, itu kan sebenarnya preferensi ya, nggak bisa dibilang kayak gitu. Jadi akhirnya kalau rumah tinggal biasanya cenderung lebih subjektivitasnya lebih tinggi kayak gitu. Tapi kalau komersil lebih bisa dijawab dengan data lah istilahnya. Oke. Tapi secara pandangan pribadi ini ya, lepas dari Spasi arsitek, lebih suka yang mana? Lebih suka yang mana? Saya pribadi ya. Saya lebih suka komersil karena timeline-nya lebih pasti, jadi nggak ada galau, nggak ada molor, nggak ada. Ya itulah, lebih plan, lebih pasti, dan juga ya mungkin karena lebih objektif, jadi kita lebih bisa memberi banyak influence juga di situ. Sama. Tidak ada tendensi. Akhirnya Spasi arsitek yang ada proyek komersial dong jadinya. Kesimpulan sendiri. Oke. Nggak, tapi kalau dari situ saya lihat bahwa mungkin kan kadang artinya ada tipe-tipenya, di balik ke orangnya juga kan gitu. Kayaknya lebih, memang kalau di Spasi lebih yang terorganisir gitu ya. Jadi intuisi itu justru malah kayak ya bonus gitu. Enggak juga. Boleh dibilang enggak sih sebenarnya. Enggak juga, justru malah intuisi lebih kuat. Sebenarnya intuitif juga sih. Makanya aku boleh ngomong kalau intuisi itu kan bukan kayak semacam indera keenam yang tidak bisa dijelaskan dengan logika sebenarnya. Makanya intuisi itu kan sebenarnya kayak apa ya ngomongnya, kumpulan pengalaman kita yang udah kayak kekumpul terus kayak mengendap di dalam diri kita yang akhirnya kayak keluar tanpa kita harus mikir gitu loh sebenarnya. Kayak kita ibarat akhirnya intuisinya juga jalan ketika kayak lihat proyek komersial itu, kayak nggak usah jauh-jauh lihat waktu desain lah, ketemu kliennya aja udah ada intuisinya kita kayak gitu. Sebenarnya prospek nggak sih orangnya kayak gitu. Itu kan intuisi juga. Kalau dibilang itu indera keenam ya bukan. Gitu. Betul. Namun kayak kita udah ketemu berapa banyak orang kayak gitu. Kita udah ketemu berapa banyak F&B consultant, kita udah ketemu berapa banyak customer, bangunan. Akhirnya kan itu kayak
ya itu yang menurut kami akhirnya mungkin kita nggak sampai yang benar-benar data minded gitu, nggak ya, akhirnya kayak intuitif, tapi kayak MSC itu masih ranah logika juga. Iya. Jadi memang intuitif tuh ada, cuma enak gitu kalau misalnya udah polanya tuh udah kebentuk. Iya. Si pola kerjanya. Iya. Dan penjelasan tadi ini ya, baca bukunya Malcolm Gladwell ya. Waduh. nanti coba boleh dibawain. Konfirmasi. Enggak lah. Boleh tuh bukunya buat mengkonfirmasi. Oke, saya balik ke track. Kayaknya Spasi Arsitek itu dari pertemanan kampus atau secara nggak sengaja karena kecemplung di sebuah ranah profesi misalnya gitu. Kalau waktu di kampus sebenarnya kita cukup akrab karena ya itu nomor induknya dekat. Terus apa pengaruhnya? Kan jadi awal-awal kan di kelompok kan berdasarkan urutan. Itu jadi tersetting oleh ya semesta. Terus kemudian ujung-ujungnya ketika harus bikin kelompok, ya kita satu kelompok besar itu biasanya ya kebagi dua, kadang-kadang kayak ya bareng, kadang-kadang enggak. Cuman kita kalau kayak makan atau main gitu sering bareng kan. Nah, tapi setelah itu kita ikut orang itu udah bareng. Saya di Bali, ya di Surabaya. Cuman masih keep in touch. Jadi kadang-kadang kalau perlu ada teman ngobrol, perlu ada teman tukar pikiran untuk masalah desain. Kadang-kadang iseng-iseng aja kita juga ada ambil project yang di luar kerjaan. Kadang-kadang ya kita sering kayak minta opini satu sama lain gitu. Cuma yang mengajak pertama kali ada nggak sih? Atau barengan aja? Bikin bareng lah gitu. Nggak mungkin tuh, nggak ada apa apinya gitu, nggak ada baranya gitu. Yang bakar itu temen kita malah. Ada temen kita yang juga ya deket sama kita. Itu kayak saya sesekali kalau misalkan pulang dari Bali dulu kan selalu ngumpul sama beberapa teman itu. Waktu itu salah satu teman kita tuh sudah kepingin desain rumah. Jadi dia itu arsitek juga, seangkatan, tapi suka sama desainnya kita berdua. Mengambil jalur lain lah. Dia ambil yang berbeda lah gitu. Interior gitu. Ke interior. Okay. Terus ya dari dia yang kayak sudah kalian gabung lah gitu. Mulai sendiri ya. Oke, ini ada comblangnya nih. Ada comblangnya. Iya. Lalu. Terus ya kita ya ketawa-ketawa aja waktu itu ya. Terus gitu ya lanjut kerja ikut orang dan sebagainya. Terus ya suatu ketika ya waktu tukar pikiran, waktu apa gitu ya sempat gimana mau nyoba ini ada proyek seperti ini gitu. Mau coba digarap bareng gitu kan. Ya kita belum tahu nanti cara kerjasamanya seperti apa, kita beda kota juga ya kan. Kan proyeknya juga mungkin salah satu lebih berat komunikasinya di Surabaya apa di Bali gitu. Cuman ya akhirnya dijalani aja. Ini tahun 2015-an ya kira-kira ya. 16-15 itulah ya. Before Corona lah ya pokoknya ya. Oh iya. Ini belum kenal Zoom lah. Mungkin belum ada ya. Saya nggak tahu. Belum kenal Zoom jadi belum populer. Kita kayak bener-bener nyoba remote working waktu itu udah kita coba gitu sebenarnya. Oke. Udah kerja Surabaya Bali waktu itu. Tapi sulit nggak sih? Maksudnya walaupun berteman tapi kan nggak banyak maksudnya saya bilang apa ya, biro-biro baru gitu ya, berpartner gitu kan nggak banyak gitu kan maksudnya. Tapi sulit nggak sih sebenarnya berpartner tuh? Ya, saya kayak lagi menjudge. Lumayan sih. Sebenarnya kalau dikatakan sulit pasti semua ada kesulitan masing-masing. Tapi kalau dikatakan kalau banyak biro baru yang berpartner atau enggak, kok aku malah cenderung lihatnya banyaknya berpartner. Tapi ntar utuh atau enggak itu yang pertanyaan. Betul kan? Maksudnya kayak banyak lah. Maksudnya kita harus jujur kalau misalkan kenapa pilihan awal ketika awal berkarir itu adalah berpartner karena kita tidak perlu bayar staff.
Itu. Oke. But you got helping hands ya. Iya. Sebenarnya kan kadang sesimpel itu kita Betul, mikirnya. betul. Makanya akhirnya jadi pertanyaan adalah apakah akan tetap utuh atau enggak itu sebenarnya. Jadi kalau memutuskan berpartnernya itu menurut saya mudah sebenarnya. Tapi kalau mempertahankan dalam berpartner itu yang susah. Oke. Semoga podcast ini terus bisa mempertahankannya. Amin. Ya dievaluasi gitu. Enggak, kita bercanda. Oke. Tiap 2 tahun harus diundang artinya. Review. Minimal ya review terus. Mungkin omongannya udah beda. Oke, ngomongin soal balik lagi soal arsitektur komersial. Kalau buat Spasi tuh di masa-masa sekarang apa sih yang menjadi mungkin tantangan khusus gitu ya untuk arsitektur komersial? Baik mau kafe, mau apapun lah gitu ya yang sifatnya komersial. Barusan Wow. Jadi pembahasan. Iya. Oh, berarti saya yang indra keenam kayaknya. Intuitif. Oke. Pembahasan berat sih sebenarnya. Jadi maksudnya gini, tadi sempat kita waktu ngobrol tadi off air tadi kayak sempat kalau kita ini ya sedang ada dalam tanda petik discourse juga lah di tentang komersial di mungkin khususnya Surabaya gitu lah kira-kira. Kan aku nggak ngomong kalau bisa ngomong Jakarta atau apa kita mungkin belum patut lah gitu. Mungkin kalau di Surabaya gitu kayak tantangan utama lah menurut saya sekarang ini lebih pada keseriusannya pemilik bisnis terhadap bisnisnya itu sendiri gitu. Kalau menurut saya ya. Yang sering saya lihat ini kadang sering terjadi itu bisnis komersial ini terutama mungkin sementara yang baru kita kayak telaah nih kayak F&B gitu ya. Itu kayak sering tuh kayak karbitan gitu bisnisnya. Ini agak judging sih sebenarnya, tapi ini menurut pengamatan kita ya. Jadi agak karbitan itu akhirnya kayak ada kecenderungan mereka bikin bisnis yang nggak sustain gitu kalau menurut saya. Jadi kayak ya bikin bisnis habis gitu yang kayak berapa bulan balik modal kayak gitu, terus habis gitu cuan berapa lama, terus habis gitu entah 3 tahun, berapa tahun, terus habis gitu lewat, bikin lagi, cycle-nya kayak gitu. Menurut saya malah itu yang jadi tantangan bagi arsitek terutama, karena akhirnya biasanya dengan siklus yang seperti itu, akhirnya owner nih enggan untuk berinvestasi pada sesuatu yang lebih jangka panjang kayak gitu. Which is kita termasuk gitu sebenarnya. Arsitek adalah satu investasi jangka panjang gitu ya, kalau menurut saya. Elemen betul. Financial plan lah. Betul. Akhirnya kayak sebenarnya itu yang menjadi keresahan utamanya sih. Tapi kalau ketika kita berhasil ketemu dengan klien yang katakanlah business owner lah, business owner yang kayak punya visi, jadi dia udah tahu kayak brandnya ini mau dibawa kemana, dan dia sudah istilahnya yakin lah kalau dia ini brand ini akan tahan sampai minimal 10 tahun atau sampai kapan atau sampai anak cucunya ntar kayak gitu. Kalau ketemu dengan klien-klien atau business owner yang kayak gitu, itu udah enak banget. Kita sebagai arsitek ini bisa kayak berkolaborasi dengan baik gitu loh. Jadi kayak kita tahu gitu loh arahnya. Tapi di situ dari cerita tadi sebenarnya posisi atau peran penting seorang desainer itu jadi seperti apa gitu? Nah, lumayan kompleks ya jadinya. Jadi kayak kita cenderung memposisikan diri ini kan kita harus sadar kalau profesi kita ini kan konsultan arsitektur gitu ya. Jadi kita bukan merely designer, sculpture gitu yang kayak kita pokoknya bikin kasih selesai gitu kan enggak. Kita di sini kan as consultant gitu. Jadi kayak kita di sini hadir sebagai kayak apa yang bisa menyelesaikan lu punya masalah ya gitu. Jadi kayak saya sering mengibaratkan tuh kayak kita kayak dokter kan. Kita lu datang ini lu punya masalah ya gitu loh. Apa yang harus kita selesaikan ya itu. Bukan kita semata-mata kita punya solusi lu harus telan ya itu kan enggak juga. Betul. Misalkan solusi terbaik mungkin operasi gitu misalkan kalau dokter ya kita enggak ngomongin desain dulu lah gitu. Katakanlah solusi terbaiknya ini operasi sebenarnya. Tapi si pasien katakanlah takut gitu misalkan. Ya udah ada alternatif gak? Ya kita cariin alternatif, tapi konsekuensi tetap kita sampein. Kan gitu sebenarnya. Kita sebagai konsultan gitu. Jadi kalau dengan ranah tadi komersial tadi, akhirnya kayak kita punya kecenderungan kita ingin tahu sangat dalam sih. Sampai kayak misalkan kayak tadi proyek yang tadi kafe misalkan yang kita ikut dari awal tuh. Sampai kita kayak belajar cara bikin kopinya gitu loh waktu itu. Kita waktu itu awam banget kan. Kita kopi taunya cuma minum gitu dulu. Tapi semenjak ada project itu kayak gimana sih kayak
mau kan pingin bikin bar yang bagus nih, harus tahu dong cara pakai barnya kayak gitu. Coba deh kayak gitu. Bikin kopi dari grindingnya, dari tapping apa sembarang macam gitu. Akhirnya jadi ya tahu gitu. Jadi kita akan masuk sampai begitu dalam sampai tahu apa sih yang lu butuhin gitu. Bukan cuma apa yang lu mau gitu. Apakah muncul juga kayak momen mendevelop gitu ya, momen pengembangan gitu ya, sampai ke arah kayak mungkin bagaimana flow bisnisnya, kemudian bagaimana, apakah sampai ke arah situ juga? Sedikit banyak mungkin kalau sampai, ya ini kalau ngomong perputaran duitnya mungkin kita nggak terlalu akan urusin ya seperti betul, itu ya. Betul. Tapi kalau setidaknya at least flow service-nya kita pasti tahu sih. Flow service-nya lo masak kayak gimana, kayak gitu. Juga user experience sih, lebih banyak kan. Ya khususnya di F&B atau mungkin di komersial lain-lainnya yang kita sempat garap. Ya kita mengutamakan salah satunya ya juga fungsi, juga estetika, kita menjahit itu semua, juga memperhatikan dari sisi investornya, pemilik usahanya, kira-kira maintenance-nya seperti apa gitu kan, terus kapasitasnya ini efisien apa enggak, apakah justru terlalu rame kadang-kadang, target marketnya seperti apa, kita ngelihat itu juga. Ada juga beberapa project yang malah kita beri fungsi lebih. Jadi misalkan awalnya rencananya cuma mau bikin kafe atau F&B, tapi kita melihat potensial lain, ya kita sampaikan. Kelihatannya ini bisa buat ini juga deh, kayak gitu. Jadi kayak kita lihat, kan kita juga sebagai arsitek kan pasti melakukan analisa terhadap lahan, kayak gitu kan. Itu analisa terhadap lingkungan sekitar, kayak gitu. Jadi kayak di sana kadang kita insight-nya pun apa yang kita dapat dari analisa itu kita sampaikan gitu. Kelihatannya ini prospek deh, kalau misalkan lu bikin kafenya ini ada kantor sewa kayak atau guest house kayak gitu. Kalau seperti itu kan sebuah hal yang di luar dari apa yang sebenarnya harus dilakukan. Ya kan sih. Nah, kalau Spasi responnya gimana? Maksudnya apakah itu buat Spasi itu wajar gitu atau ada misi-misi tertentu misalnya gitu? Gimana? Silakan. Iya, apa ya? Kayak karena kita suka brainstorm juga di awal, baik sama antar prinsipal dengan tim, juga dengan klien, kita juga awal-awal pasti nanya-nanya banyak gitu ya. Jadi ya itu secara natural ya, karena kepikir ya masa kita mau nggak lanjutkan gitu ya. Jadi itu sesuatu, menurut saya itu sesuatu yang natural. Masalah nanti respon dengan kliennya, responnya seperti apa untuk menanggapi, untuk mungkin mau nanya balik atau mungkin nggak usah yang sesuai request kita aja, itu juga jadi salah satu parameter yang kita ambil nilainya untuk melanjutkan nanti ke depannya desainnya seperti apa kan, kayak responsinya kita juga, apa fokusnya juga, apa over service yang kita mau berikan. Lebih banyak dapat penolakan atau persetujuan? Kolaborasi. Di in between. Cuman apa? Ya senangnya sih kok kita sudah berikan perbandingan di awal. Ketika nanti berjalan, terus mungkin ternyata lebih jalan sesuai yang kita sarankan seharusnya, itu ya kita jadi konfirmasi juga sih buat kita. Atau misalkan akhirnya ternyata tetap memang jalan tengahnya ini yang baik, kita juga belajar juga di sana. Mawas diri juga lah. Iya. Pernah nggak sih ngerasa ketika ngasih pandangan justru malah kayak semacam bukan salah sih, tapi kayak ternyata ini kelebihan gitu, kelebihan informasi yang dikasih gitu. Kalau masalah kelebihan informasi itu kayak kita sementara ini belum pernah merasa seperti itu sih. Maksudnya kayak dalam kita harus ini katanya menurut kami pribadi pandangan. Menurut kami sih kita kan bukan dagang ya. Jadi kita bukan kayak orang yang kita kulakan segini, terus kita jual berapa, terus kita cuan, kan bukan itu poinnya di sini. Kita kan di sini kan sebagai konsultan, sebagai pendamping gitu kan. Sebenarnya. Jadi ketika memang kita istilahnya kita kan jual
informasi yang intelijensia gitulah ya istilahnya gitu. Jadi kayak menurut kami sih nggak ada salahnya itu di share ya, walaupun mungkin overshare juga nggak baik juga. Tapi maksudnya ketika itu adalah hal yang baik, istilahnya tadi kan sempat ngomong masalah apakah ada visi misi tertentu di situ ya. Selama itu ada visi misi tertentu yang lebih baik untuk profesi. Jadi misalkan nih dengan ya katakanlah aku ngomong masalah keresahan F&B tadi ke owner F&B lain misalkan. Yes. Apakah itu overshare? Mungkin gitu. Maksudnya ranahmu kan desain gitu. Ngapain lu ngomongin masalah cara gua main F&B gitu. Tapi dengan kita sharing itu dalam tanda petik kita kan mengedukasi dia juga gitu. Sebenarnya cara main seperti itu apakah sebenarnya sustain sih? Apakah sebenarnya kamu nggak cuman makan tabungan dengan gaya gitu sebenarnya? Karena lu cuman bikin bisnis hype sebentar. Ya mungkin cuan, tapi kalau dibagi sama bulannya lu sama kerja ikut orang sama aja kali atau apa itu. Ngapain lu bikin bisnis ya itu. Istilahnya kasarnya seperti itulah. Tapi maksudnya dalam setiap overshare atau overgiving tadi yang kita lakukan itu sebenarnya kita ada intensi-intensi sendiri gitu. Kita mau mengedukasi mereka tentang sebenarnya ada yang lebih loh. Ada potensi lebih loh yang bisa lu pakai gitu di lahan ini atau di bisnis ini kayak gitu. Dan itu kembali ke yang pertama ya, tergantung intuisinya juga ya. Betul. Iya nggak sih? Kan nggak mungkin langsung tiba-tiba misalnya orang datang, ya mau bikinnya gitu, ya lu bikinnya begini deh gitu kan, nggak mungkin juga kan? Iya kan gitu ya. Makanya. Oke. Nah, berdasarkan pengalaman Spasi, porsi terbesar dari arsitektur komersial yang ditangani sama Spasi biasanya di ranah apa? Maksudnya, ya selain soal konsultan fee ya. Enggak. Ini intermezzo. Ya tapi porsi terbesar tuh biasanya, maksudnya proporsi untuk budget gitu ya. Porsi terbesarnya itu biasanya yang berdasarkan pengalaman seperti apa? Kalau bangunannya nih maksudnya. Ya, untuk arsitektur komersial. Budget. Yes. Jadi kalau dalam arsitektur komersial yang selama ini ditangani oleh Spasi, pembagian proporsional budget itu, atau ya mungkin hal-hal terbesar yang biasa menjadi bengkak atau menjadi sebuah. Demi exclude equipment ya ini. Yes. Ya paling gampang pintu jendela, kusen dan kawan-kawan serta lantai. Itu udah yang paling ya struktur lah. Sebenarnya struktur juga menentukan. Jadi kayak kalau boleh ngomong kadang strukturnya juga jadi tinggi. Bisa dibilang struktur malah mungkin di banyak proyeknya kita struktur paling tinggi sih. Soalnya kayak kita cukup banyak main kan tectonic massing gitu ya. Jadi kayak kita ada dalam tanda petik banyak lah atraksi di kayak struktur, walaupun minor sih, atraksi minor tapi yang ngefek di detail-detail tektoniknya ya, kayak ketemuan massing atau bentuknya gitu. Sehingga akhirnya tapi ketika finishing itu bisa lebih effortless gitu. Karena bangunannya udah kebentuk dari strukturnya seperti apa kayak gitu. Jadi tinggal ya finishingnya tinggal gini gitu lah. Tapi kalau bisa diomong kalau memang proporsionalnya mungkin bisa dibilang about 50 sampai 55% itu di structure sih. Itu dari pengalamannya kita ya. Betul. Soalnya kayak kita finishing kayak effortless banget sih. Iya. Mau dimahalin sih boleh. Sangat terbuka. Oke, Kak. Maksudnya karena kan biasanya kan orang juga bertanya-tanya kan gitu. Maksudnya kayak kalau di arsitektur komersial tuh kalau equipment kan equipment sebuah investasi kan gitu ya. Sebuah inventaris lah gitu bisa dibilang kan. Kalau bangunan kan ya memang kalau dia sewa berarti harus dihitung masanya gitu kan. Kemudian saya balik lagi ngomongin arsitektur komersial lagi yang biasa ditangani oleh Spasi. Uji coba sebuah arsitektur komersial itu berhasil atau enggak, itu ada durasi waktu nggak sih? Artinya itu maksudnya gini, bahwa ini desain, saya percaya kalau arsitektur komersial bahwa manajemen tidak sepenuhnya arsitektur bisa mendrive manajemen gitu ya, artinya bisa mendrive sebuah F&B apapun itu gitu ya, tapi itu saling sinergi gitu. Iya betul. Setuju banget. Kalau dibilang kayak waktu uji coba itu sebenarnya ya kalau ngomong uji coba ini dalam artian operasional atau dalam artian operasional
ketika running gitu ya. Ketika running gitu ya. Harusnya sih kalau misalkan untuk internnya mereka ya, harusnya dalam kayak waktu training tuh kadang kan mereka training biasanya kayak sebulan, 3 bulan gitu lah ya kira-kira. Segituan harusnya udah kebaca sih. Kayak misalkan kita kan juga pasti kalau misalkan kita ngomongnya F&B lah ya. Disempitin di F&B misalkan kayak gini kayak ruangan gitulah misalkan, oh ini mudah nih udah waiternya lebih mudah untuk lihat tiap meja kayak gitu, aku harus nempatin waiter di mana gini gitu, atau ternyata bangunannya terlalu rumit ya, misalkan itu biasanya kita juga pikirin sih, soalnya kan kita bangunan semakin rumit sekat-sekatnya ini kan kayak mereka akhirnya harus invest manpower-nya kan tambah banyak untuk ngawasin tiap tempat kayak gitu. Jadi kayak harusnya kalau masalah uji coba operasional dalam artian operatornya itu harusnya sih kayak dalam waktu trainingnya mereka tuh udah kebaca sih sebenarnya, dan kita sebenarnya udah udah sampaikan presentasikan hal ini semua juga ke operatornya sebenarnya pasti dalam desain gitu, sehingga mereka kan sebenarnya udah tahu. Tapi kalau untuk customer sebenarnya kalau ranah uji cobanya sebenarnya bisa dibilang dalam tanda petik ya opening ya, waktu opening doang gitu. Artinya dari situ muncul penyesuaian. Betul, kan, gitu. maksudnya dalam opening itu pasti kayak langsung oh ini works, ini enggak, ini works, ini enggak gitu. Kayak gitu pasti dalam ranah opening, udah enggak ada waktu kayak misalkan kita ngomong 2 bulan, 3 bulan lagi baru dilihat, itu udah bukan kayak gitu. Malah sebenarnya adanya itu adalah kalau aku sering ngomongnya sama owner itu kayak sihirnya kita ngomong ibaratnya. Sihirnya arsitektur itu desain itu ada di kayak about 6 bulan sampai setahun lah. 6 bulan sampai setahun lah. Ini kayak mantranya kita ini masih kuat-kuatnya gitu. Iya, masih hype-hype-nya gitu loh. Tapi kayak Harry Potter-nya masih bertuah gitu kan. Tapi lebih dari itu, semuanya you are on your own gitu. Semuanya baik lagi ke lu punya taste, lu punya service, manajemen gitu. Betul. Jadi kalau uji cobanya, kalau menjawab pertanyaan tadi ya, sebenarnya right after grand opening itu udah harus langsung lihat, ya itu selesai udah coba-cobanya udah selesai gitu. Tapi kalau dibilang sihirnya itu ya kalau saya boleh ngomong sih sekitar 6 bulan sampai setahun itu udah maksimal. Berikutnya mungkin kita kalau soal arsitektur komersial, saya tergelitik gitu ya, pengen tahu pandangan dari Spasi gitu ya. Nah, apakah di arsitektur komersial arsitek itu bisa memberikan statementnya? Dan apakah mungkin perlu gitu ya? Kalau bisa kan mungkin peluangnya, kalau perlu apakah keharusannya gitu? Iya. Mungkin mau duluan? Sweet apa sweet? Silakan. Saya dulu. Kalau menurut saya sih bisa dan perlu ya. Kalau menurut saya, maksudnya kayak ketika hire seorang arsitek, ya tentunya kayak kita ibarat udah bayar nih. Gitu. Kalau misalkan nggak dapet yang sampai sari-sarinya sayang dong kayak gitulah. Jadi kalau menurut saya sih kayak bisa dan perlu sih, terutama kalau memang kesempatannya bakal lebih enak ya kalau misalkan itu kayak brand baru gitu misalkan, atau satu brand yang memang mau rebrand kayak gitu. Jadi itu kesempatan yang bagus banget buat kita kayak implementin apa yang kita pikir gitu. Tapi mungkin memang kita nggak bisa mentah-mentah masukin kayak kita punya statement egoisme pribadi lah kayak gitu ibarat ya. Tapi harus kayak gimana nih egoisme kita ini bisa kayak blend dengan apa dia punya statement juga. Makanya itu kayak dialog ya. Harus ada dialog juga sih antara owner sama kita sebagai desainer, itu kayak harus ada dialog gimana nih kita mempertemukan gitu. Kita punya style, lu punya branding gitu misalkan, atau ya amit-amit sih sebenarnya nggak berharap kalau dia belum punya branding ya sebenarnya gitu. Ya akhirnya kadang kita yang susupin lah seperti itu. Menurut saya sih bisa dan perlu. Oke. Yuda mau nambahin? Ya. Sama. Idem. Ya mungkin ya kalau tadi mungkin kalau bisa combine dengan brandnya itu ya kayak kita punya rasa apa dari brandnya, punya rasa apa, kita bisa mengamplify rasanya itu dengan cara atau statementnya kita itulah. Jadi bisa lebih stand out gitu aja. Oke. Ya soalnya kalau ngomongin arsitektur komersial tuh kompleks kan gitu ya. Dari mulai ya brand identity-nya, terus kemudian target market-nya, apa semua, baru desain tuh kayak setelah itu semua terkumpul gitu kan. Iya. Ada benernya sih. Tapi ada sedikit kecenderungan sih kadang malah kebalik ya. Kebalik justru kadang, malah desain yang ngedrive. Ini mungkin yang pengalaman kita ya. Jadi kita kalau yang kayak desain yang bener-bener kayak udah ada brandingnya dulu baru desain masuk, itu cenderung yang udah punya
usaha sebelumnya lah ibaratnya, bukan usaha sebelumnya sih, kayak store Usaha sebelumnya kedua lah, gitu ya ya, betul, atau kayak semacam usaha- gitu lah, yang sudah store sebelumnya atau terus dia repeated gitu ya. betul kayak gitu, itu yang kayak dia udah ada branding, udah ada sistem, udah ada apa kayak gitu. Tapi kalau cukup banyak kecenderungan mereka yang baru mau bikin bisnis pertama kali itu malah kayak cari bangunannya dulu gitu. Terus kemudian kalau dari situ pertanyaan mengungkap mencari sebuah solusi dari permasalahannya gitu ya. Biasanya apa yang pertama kali diangkat oleh Spasiannya? Pertanyaan apa atau mungkin pemikiran kritis apa yang coba digali gitu loh maksudnya. Budgetnya berapa? Oke. Iya sih. Sekali. Langsung to the point ya. Ya tapi nggak di awal sih. Iya. Smooth lah Sebelum masuknya. pulang. Pelan-pelan gitu ya. Iya, sebelum pulang tembak. Ya tapi mungkin karena kan kalau misalnya belum ada apa-apa gitu ya kayak biasanya gimana? Kalau saya pribadi sih terakhir kita cukup keras sih, termasuk maksudnya kita sebagai saya sama Yoda sebagai arsitek ya, maksudnya kita cukup keras, bahkan klien kalau yang nggak jelas itu kayak ada kecenderungan kayak nggak usah dulu deh kayak gitu loh. Ibarat kayak gitu sih, maksudnya kayak kita kayak pertama kali ditanya itu kayak mau jual apa kayak gitu, mau jual apa, kekuatannya di mana kayak gitu, kekuatannya dia punya brand ya, bukan lokasi ya, lokasi ntar kita yang jawab itu kekuatannya, tapi kayak lu punya produk, kekuatannya apa kayak gitu, lu mau experience-nya kayak gimana, lu mau di sana orang itu chill, lu mau di sana orang itu apa kayak gitu, nongkrong, atau orang di sana itu mau selesai makan pulang kayak gitu. Itu kayak gitu-gitu sih, pertanyaan semacam itu kayak bisa dibilang brand identity sama user experience yang diharapkan sih. Itu yang pertama kali digali. Iya, kayak customer journey kayak gitu-gitu malah kita yang gali di sana dulu justru. Oke. Lebih pertanyaannya itu lebih untuk supaya kita ngerti kemauan sama kebutuhannya apa. Jadi ketika mungkin dia maunya ini tapi antara mau yang ini dan itu nggak bisa, kadang-kadang nggak konsisten gitu. Nah, di situ kita interfere sama benernya kamu butuhnya ini gitu. Katakanlah, benernya kamu tuh butuh branding dulu, atau benernya kayaknya kamu butuh atau ada konsultan F&B dulu yang supaya memperkuat produkmu gitu kan, supaya nanti kita pun ketika maju dengan desain itu bisa jadi solusi gitu kan, bukan jadi anggapannya faktor X yang malah bikin orang bingung gitu. Iya. Iya sih, kayak gimana ya ngomongnya ya, kayak apa ya? Ya kayak kayak kita harap itu kayak orangnya tuh bisa jelas dulu sama dia punya bisnis gitu, lebih baik daripada, soalnya kayak gak enak juga kan, mungkin di beberapa pertemuan kita sering ngomong kalau Spasi ini kayak statementnya tuh kayak kita tuh empathetic gitu loh, kayak kita kita work in their shoes gitu loh istilahnya. Jadi kayak ya kita ini berusaha paham gitu apa yang dia butuh, apa yang dia mau itu kayak dikumpulin dulu ya, kayak tadi udah ngomong, kadang yang dimau itu kayak nggak cocok sama yang dia butuh. Jadi instead of nanyain style, malah mau bikin cafe style apa, itu pertanyaan yang kayak mungkin malah nggak kita tanyakan. Iya, malah nggak kita tanyakan. Atau setelah kontrak gitu misalnya. Jangan dibahas gitu. Jadi kayak dengan user experience yang kamu mau apa kayak gitu. Misalkan gua mau yang apa gitu misalnya, tapi saya pinginnya, terus saya pingin stylenya apa, kayak misalkan yang chic kayak gitu, padahal nggak cocok kayak gitu sama yang dia harapin. Itu sih. Bukan yang diharapin, yang nggak cocok sama yang dia butuhin untuk user experience yang dia harapin. Gitu. Betul. Tapi biasanya tuh kalau di arsitektur komersial tuh kendala yang biasa dihadapi ini seperti apa sih? Pasti saya yakin, maksudnya apakah mungkin materiality misalnya, ya budget tentu saja, ketukangannya mungkin misalnya, atau sinergi material dengan yang ketukangannya misalnya gitu. Yang in general pasti ada challenge itu ya time sama budget lah. Itu cukup general, hampir rata-rata semua project komersial ya. Karena kan semuanya harus efisien dari time maupun dari budget. Jadi kalau eksekusinya itu ya anggapannya kita yang mencari jalan tengahnya
masalah kedua itu gitu kan. Ya. Itu mungkin. Kalau dari saya malah seringkali masalahnya di manusianya kalau saya. Oke. Oke, dari sini terlihat bahwa ini dua tim yang ini kalau ada project pasti dibagi dua gitu kan. Kayaknya ini manusianya problematik. Penuh masalah gitu ya saya. Kenapa tuh manusianya? Kayak seringnya itu sih. Kayak di mana aplikasinya nggak baik. Kadang ya, itu kalau udah terbangun kelihatannya. Lebih pada sih kayak ketika proses itu mungkin kayak business owner yang tidak terbuka gitu kali ya. Kalau saya ya, saya mungkin kayak appreciate openness sih kalau saya. Maksudnya kayak sama kontraktor pun, jadi kayak saya harap saya selalu ngomong kalau dalam satu bangunan itu kan ada owner, ada arsitek, ada pembangun lah ibarat ya. Ada tiga ini yang kayak kita ini as a team gitu. Jadi kita bukan ya memang owner yang hire kita lah ya, owner yang hire kita gitu. Tapi kayak kita nggak bener-bener ya memang kita tetap pasti belain owner lah in the end ya gitu. Tapi maksudnya kita ini harus pahami kalau kita ini satu tim. Gitu. Sebenarnya kita harus menuju satu arah yang sama gitu loh sebenarnya. Jadi bukan aku nanti menjadi timnya si kontraktor, aku timnya owner, bukan. Kita ini kan harus jadi satu gitu. Jadi akhirnya kayak keterbukaan di situ penting. Misalkan paling simpel ya kontraktor, progres beres nggak? Kenapa nggak beres? Ngomong aja nggak apa-apa. Ya, nanti saya yang solusikan kayak gitu loh. Kalau memang lu jujur ya ibaratnya, kalau lu jujur ya pasti nggak ada masalah dong. Lu ngomong aja. Misalkan emang kayak misalkan terbuka aja mau termin nggak turun kayak misalkan atau apa gitu. Atau misalkan ini memang ada tukang pulang kampung nggak apa gitu. Ya lu ngomong lah terbuka kayak gitu loh misalkan. Dan sama owner juga sama akhirnya kayak budget lah paling gampang. Budget terbuka lah kayak gitu. Lu jangan sampai kayak project 60% terus lu kehabisan energi kayak gitu. Malah mangkrak kan jadinya. Mending kayak lu ngaku punya budget berapa, lu jujur, akhirnya kayak bisa kita selesaiin dengan kayak koridor budget yang lu punya kayak gitu loh. Misalkan paling simpel itu. Dua kayak ya itu. Kayak misalkan tentang gua belum tahu nih tentang siapa yang bakal branding atau siapa yang F&B consultant siapa, terbuka aja kayak gitu loh. Nah, keterbukaan itu yang akhirnya kayak kita ini akhirnya agak melebar sih jadinya. Kita sebagai arsitek pun lebih suka kalau bangunan ini nggak cuman well built juga tapi well used gitu loh. Nah, itu kan faktornya akhirnya well used kan banyak. Dan dari situ orientasi keberhasilannya juga ya. Betul. Kalau menurut saya sih itu. Soalnya kalau cuman well built doang kayak ya secara kita ngomong secara komersial, secara marketingnya kita lah ya dalam tanda petik nggak jadi marketing yang bagus gitu. Ibarat kayak ya kita bikin bagus doang, tapi nggak bisa kepake. Ini pertanyaan terakhir saya, apakah seorang arsitek itu harus merasa sedih kalau bangunan komersial yang dia desain itu ternyata umurnya nggak panjang? Nah, ini pertanyaan dan pendapat gitu. Saya minta jawaban pandangan gitu. Ya sedih sih pasti ya, cuman kayak kadang-kadang mungkin yang perlu di filter atau kayak ditanggapi itu ya kayak benernya problemnya apa, kenapa kok umurnya nggak panjang itu disitulah kita harus bisa evaluasi gitu kan, faktornya apa aja yang membuat ini umurnya nggak panjang gitu kan. Nah dari situ baru kita bisa menentukan sedihnya perlu berapa lama. Mungkin pertanyaannya kayak how do you feel? Ketika bangunannya itu umurnya nggak panjang gitu, udah mendesain dengan yang prosesnya panjang gitu. Kalau saya sedih pasti, baperan saya mas. Jadi kalau dibilang sedihnya bener sih kayak yaudah tadi. Jadi kita sering sih kayak kita habis kayak project jadi lah ya kayak finish gitu terus kepake gitu ya. Terus kayak ini kayak ya bisa dibilang lucu ya, kayak kita kadang saking bapernya kita ngeliatin Google review-nya gitu loh. Kita ke Google review gitu ngeliatin kayak gimana ya mereka aman gak ya kayak komennya gitu. Orang apa sih sampai segitunya gitu kadang kita. Jadi kalau dibilang kalau misalnya nggak works gitu sedih sih pasti kayak itu. Tapi ya kayak tadi udah ngomong kita evaluasi gitu untuk kedepannya. Kalau perlu memang dan kalau biasanya sih memang kita cukup besar hati untuk tanya akhirnya apa sih ke kliennya kayak apa sih yang nggak works ya gitu. Mungkin dari dianya gitu ya. Akhirnya mungkin kadang
dapat caci maki mungkin bisa juga kayak Iya, gitu, benar atau sih. kadang dapat curhatan doang kayak gitu. Ya, tapi itu realitanya kan gitu. Iya. Tapi Iya, maksudnya kayak itu kita terima sebagai evaluasi gitu Iya. buat kita kayak gitu, ke depannya juga bakal kayak gimana. Tapi kayak seiring berjalan dengan portfolio kayak gitu kan, akhirnya kita kan udah tahu, oh ini works, ini enggak, ini works, ini enggak, kayak gini. Mungkin itu berdasarkan sejarah ya. Iya. Tapi kan kita harus bisa memproyeksikan apa yang ke depan juga kan. Iya. Tapi kayak di situ akhirnya kayak kita bisa tahu kayak, oh ini kayak, oh nggak works, ini bukan salah bangunannya lah kayak gitu. Tapi artinya kalau aku ketemu sama klien yang polanya kayak gini, artinya mending aku arahin untuk ketemu siapa dulu sebelum ketemu gua. Ada sebuah library memory lah. Betul, gitu ya, betul, yang betul. lu tinggal dicomot-comot. nanti Betul, kayak ntar cocok kalau, yang mana. oh ini polanya kayak gini nih, yang modalnya gede tapi nggak ada perencanaan nih kayak gitu. Kelihatannya mending lu ketemu sama siapa dulu deh, Iya, kayak gitu. iya, Baru iya, ntar iya. ketemu gua, atau gua yang cariin kayak Iya, gitu. iya. Baik lagi ke intuisi tadi di awal. Iya. Oke, Mas Ya. Gibor Sudrajaya, Mas Yona, terima kasih banyak Ya. udah ngobrol di. Terima Jadi kasih. Sama-sama. saya terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga untuk Titanium Lamina Granite yang sudah memberikan tempat. Saya Brian, saya undur diri. Kita sampai jumpa di enjoy your moment.